dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang unsur penunjang dan strategi merek. Pengenalan brand atau merek. Merek adalah nama, istilah, kata, simbol, rancangan, atau kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing atau kotler. 6. Pengertian merek atau brand. Dari segi atribut, merek meningkatkan pada atribut-atribut tertentu. Manfaat, pelanggan tidak membeli atribut tetapi manfaat. Atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional atau emosional. Nilai. Merek juga menyatakan suatu tentang nilai produsen. Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu, yakni terorganisasi, efisien, dan berkualitas merupakan bagian budaya Jerman. Kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Pemakaian. Merek juga menunjukkan konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Strategi kuat untuk membangun brand atau merek. Ada 5 langkah strategi dalam membangun merek pribadi yang kuat, yaitu yang pertama, menemukan target. Tidak semua pelanggan cocok dengan kriteria target. Sebuah kesalahan besar ketika kita tidak membuat rencana mengenai gambaran target seperti apa kriteria pelanggan. Temukan segera pelanggan yang sesuai dengan target tujuan. Yang kedua, kenali pesaing kita yang sebenarnya. Tidak peduli dengan siapa kita bersaing, pastikan kita menentukan pembeli akan membeli dari kita karena produk kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Lalu yang ketiga, temukan poin perbedaan kita. Hanya sebuah dongeng belaka yang bercerita tentang marketing yang hebat adalah ketika merek kita menjadi unik, kita tidak perlu menjadi unik. Tetapi kita hanya perlu tampil beda melawan dunia pesaing. Dan gambaran diri produk kita menempel pada target kita. Kenali salah satu dari 3 unsur poin kita yang berbeda dan tujukan kepada target kita. Menciptakan rencana merek pribadi kita dalam pemasaran, yaitu bahwa merek pribadi kita dalam hidup dengan cara bagaimana mengkomunikasikan secara verbal, dalam tulisan, dan gambaran umum. Yang terakhir, tulislah pernyataan merek pribadi kita. Strategi ini akan menarik bersama-sama yang merupakan akibat dari 3 langkah berikut. Gambarkan target pelanggan kita dan apa yang mereka inginkan. Pertandingan kita yang sebenarnya merupakan figur referensi. Dan yang ketiga, poin kita adalah berbeda. Pernyataan ini akan menjadi identitas merek pribadi kita. Hal ini akan menjadi sebuah catatan pribadi kita, bukan suatu hal yang harus kita katakan kepada siapa saja. 8 pertanyaan yang penting dalam membentuk nama merek yang berkualitas untuk membangun sebuah merek pribadi. Pertama itu, bentuk bisnis seperti apakah yang kita miliki sekarang? Apakah kita punya tempat di benak masyarakat? Yang kedua, seperti apakah produk dan pelayanan kita? Yang ketiga, berapa lama kita sudah beroperasi untuk menghasilkan produk ini? Yang keempat, apakah kita mempunyai pesaing? Jika iya, siapakah mereka? Kita harus mengetahuinya. Yang kelima, siapakah target market kita? Yang keenam, bagaimana target klien melihat kita? Seperti apakah bisnis yang kita lakukan saat ini? Yang ketujuh, apakah tujuan dan cita-cita produk kita? Yang kedelapan,
Yang terakhir, apakah kita selalu intensif bergabung dalam kelompok target market kita? Selanjutnya, tips untuk pembuatan brand image atau minimal untuk pembuatan logo perusahaan. Pertama, tentukan pelanggan yang berarti mengetahui demografisnya melalui usia, jenis kelamin, lokasi, tempat tinggal, pola, dan kemampuan konsumsi. Yang kedua, tentukan aspek-aspek unggulan dari bisnis yang hendak disampaikan pada citra perusahaan. Yang ketiga apa keempat? Salah satu tips shortcut untuk memudahkan pengembangan brand image ini juga dapat dengan mengamati brand dari pesaing ataupun brand yang telah berkembang baik dengan jenis produk dan konsep yang mirip dengan usaha yang hendak dibina atau yang kita jalani. Dari sana kita dapat dikembangkan atau ditambahkan detail baru agar merek kita menjadi lebih unik. Merek tidak selalu harus rumit dan canggih. Bila kita perhatikan, banyak merek dari produk atau perusahaan yang telah dikenal menggunakan gaya eksekusi mereknya yang sangat sederhana, sehingga berunsur retro atau vintage, atau beberapa bahkan menerapkan handskate style. Untuk menambahkan bahwa perusahaan menggunakan bahan baku dan proses alami yang turun-temurun, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas konsumen. Selanjutnya, bila kita tidak menguasai desain grafis, dapat meminta bantuan dari rekan atau desainer. Jangan lupa menyampaikan konsep apa yang ingin ditekankan atau diberikan beberapa contoh referensi merek atau acuan. Jadi janganlah membiarkan desainer yang menentukan aspek-aspek yang sebenarnya bisa menjadi keunggulan kompetitif kita. Selanjutnya, bila setelah sekian waktu terjadi beberapa perubahan dalam usaha, misalnya perubahan produk utama ataupun skala usaha, bukan tidak mungkin merek dapat diubah atau dirancang ulang demi menyesuaikan dengan perubahan yang telah terjadi. Sebuah merek atau brand image, baik disadari maupun tidak, akan dapat menjadi identitas dan cermin dari visi kesungguhan sekitar kualitas pelayanan dan komitmen dari pelaku usaha atau pemiliknya sendiri, sehingga akan sangat baik bila kita merencanakannya secara cermat. Unsur dasar penunjang merek atau brand, yaitu dari segi pemilihan warna. Bila kita perhatikan, maka begitu banyak merek yang menonjol di pasaran ternyata dibuat dengan hanya pilihan warna dasar dan dengan jumlah atau varian warna yang minim. Dengan pilihan warna yang minim, maka akan lebih mudah untuk mengaitkan pilihan warna dengan aspek emosi pembeli atau pencari barang tersebut. Sebagaimana kita ketahui, sebuah brand atau logo akan mulai berfungsi pada kesan pertama dari pembelinya atau pemakainya. Maka dari itu, pemilihan warna dasar akan berfungsi efektif mulai dari pertama kali diperkenalkan pada pembeli. Lalu selanjutnya, bentuk dan jenis huruf. Bentuk juga merupakan komponen yang krusial dalam penyusunan logo sebagai identitas produk. Bentuk dan jenis huruf yang tepat akan dapat lebih mudah diingat oleh konsumen. Selanjutnya, nama yang baik. Pemilihan nama merupakan hal pokok bagi
setiap brand, pemilihan nama juga mempertimbangkan target jangka panjang dari sebuah usaha. Bukan tidak mungkin sebuah bisnis dibuat untuk dikembangkan dengan metode waralaba di kemudian hari, atau juga mencoba penetrasi internasional, sehingga nama yang mudah diucapkan dan dikendalikan atau recognized akan lebih menguntungkan pada perkembangan usaha di tahap selanjutnya. Demikian penjelasan materi tentang unsur penunjang dan strategi merek. Saya ucapkan terima kasih.